Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Horas ma dihita saluhuna. Sadarion Minggu 20 Juni 2020 ima Minggu patuluhondung Trinitatis. Tagan semua to tabulai perminggota martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin.
Huriani tuhata, namar pungu dohita muse sadarion, laho mamuji doho pasangapon Tuhani. Marhite parmingguon di minggu patuluhon dong Trinitatis di bagas tabi. Tuhata debatasi tolusa daido na toktong mamasu-masu gano pripe akan nasay marsihohot tuibana. Marhite tu topik ni minggutta sadarion ditogiho dohita asa pajongjong bagas ni namartua. Tarpajongjok kita dui molo takasi tamar pangoluyon tutuhata jala saimian hita diholong ni rohani di bata. Atong tapasada marohata lau mamuji tuhatai situ lusadai marhite-hite ede sian buku ede 574 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na to mapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di darohakku Jehovah, ninna ibana do, haholongan salil-liling na hubahen makaholongi ho, dibaheni, hutaiti ho marhite-hite denggan bahasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, sailehon jala patubu madihami haporseaon nasitong, tabay mahaporseaon nami ganupari, asalam togu. Lehon madihami holong ni rohana somar pangaci, asa holong ni rohami do diho dohot di dongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Sayoloi mapangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dehita dedeta nomor 117 ayat 4. Jehovah, dang dapat
Tatangi horma pati ni debata, imanatar surat di Sada Petrus 5 ayat 5, songono mahatana disi. Lau songoni mahamu akan oposo, uduk mahamu diakan tumunggane, alai saluhutna hamu manolukon haserepon sama hamu, ai dialo debata do akan nagijang roha, alai dileho do asi itu akan haserep marroha, atong rap mangindo gogo mahita tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amin. Maredehita senedeta nomor 626 ayat 2 dohot ayat 3. Tato poti madosata na godangi tu adupan ni debata,
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo no sahatu dosan, para siroha no sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, roh tujolo ni habang sahabadiaw mi manopoti jala mangongguk kondosa nami. Macay jo huarsay hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata dohot pabahenan nami naruai. Daku haholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami, dibaheni, tamado rimasanmu, jala humonmu hami tuha kamatean saliling-liling nai. Ale Tuhan debata amanami, saya si maroham di hami, ajari hami mangulahon songon natama di roham. Ale Tuhan debata amanami, di partikian ar parpudion, jod dogabe moro akka holong ni roha di hami, sipata juking do parangenami marado pondongan sabagas nami, akkaya anak kope di tongan ibagas, torop na sa panguluy be diajar ni natorasna. Ale Tuhan, saya si maroham mardida hami, halak na dangolon. Ale Tuhan debata amanami, saya si maroham di hami, ajari hami marpanguluyon na marbulus ni roha, dohot biar ni roha midaho. Ale Tuhan, hobar tu ajuran ni pamareta nami, masuhan nami manyu normal life, asa mula kami musia mangula akka siolon nami, huboto hami, dang murai ulaonon nami, gariada ikon lam jamot hami, asa unang manusai virus coronai, tuhami ganup marsada-sada. Ale Tuhan, say patubu maholong ni roha sama hami, asa masih sosoak kami mangihuton, sude protokol kesehatan. Unang paloas hami maroha diri, alay say maroha na torang mahamion saluna di parnguluan nami. Ale debata amanami, saya si maroham di hami, pargugoy hami majamoton diri nami dohot rumah tangga nami, asa manoktong di bagasan holong ni roham. Alay nama porus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami hasesani dosa nami saluhuna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak na dongolon. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesani dosata. Molo tu ngadong manangise na mardosa, adong do pangau diatta diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardengkanan taringo tu dosata, alai dada holan taringo tu dosata, dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon madi debatana di gijang. Amin.
Maredehita marhita edet tadi nomor 25 ayat 2. Sai matahon, sai ramoti mahawon, asahon maporseaon, ibagasan rohakon, sai paringgas rohamku, mangoloy di bawas di godamu songon si Mariai. Hatani debata turpuk epistel tadi minggu ta patolu hordung Trinitatis sadarion imanatar surat di Ede walu ayat 5 sahatu pitu tajahama marsikat soring isedo ulaning ibana nama naik sian haholongan jalan marpangucadean tu hasudungan ni rohana ditoro ni hau utte banis au manungguli holong ni roham laos disido dia inat taho disido ho ditubuhon na manubuho ko. Bahen maau songo titin sahap tu bagasan roham, songo titin sahap tu botohommu. Aitung nagugodo roha haholongani, songon gogo ni hamate antahe, tung na jorbu do pangiburuoni, songon jorbu ni banua toru tahe, nala-nalana do songon nala ni api, songon hilap sian jahoba. Rope akka aek magodang, dang tarbaor hossa anggoroha haholongani, jaladang taraup akka batang aek. Tung sura pe olu sada bawa mangalihon nasa arta piniop na dijabuna bahen ali ni roha haholongani nian dang parduli ibana disi ima sahatna mertua ma akan atumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amin. Come the fall of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of glorious praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount unfixed upon it, mount of thy redeeming blood. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interpose his precious blood. Lord, to honor, Lord, I feel it, wrong to leave the gods I love. It's my heart, oh, take and seal it for thy cause above. Oh, to grace how great the depth, daily our strength to be. Let thy goodness
Maredehita dia deta nomor 447 ayat 1 dot ayat 2. Tidak maha porsiatai songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinibuhon ni si Maria na gabe-gabean siya di perbadia andorang sahabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mati tarpaja libana di hau pinor silang na tua tubono torudong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siya menilibata Jahoba amanai pargogo na satu dosa ni di sima ibana payu mamulak suku tu tanoon manguhubi halak na mangulu dohot na mate au porosea diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu daging di halak na mate rodi sengaluan na sora suda amin. Tabi kima tikting ni huriata saminggon. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Warta Jemaat AKBP Ancol Podomoro hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020. Minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah dengan tema membangun keluarga. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Pertama, warta keuangan dan persembahan Minggu ibadah di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat AKBP Ancol Podomoro yang telah mengadakan ibadah Minggu di rumah dan yang telah memberikan persembahan ibadah Minggu melalui situasi sektor dan melalui transfer rekening Huria. Keadaan keuangan gereja kita akan kita wartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. Kedua, sosialisasi pelaksanaan ibadah masa PSBB dan transisi dan protokol kesehatan di rumah ibadah.
Pertama, ibadah HKBP Ancol Podomoro akan dilaksanakan di gereja mulai tanggal 5 Juli 2020. Kedua, jadwal dan tempat pelaksanaan ibadah minggu. A. Pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 WIB, ibadah bahasa Batak di Sopogodang, lantai bawah. B. Pukul 8.30 sampai dengan pukul 10 WIB, ibadah bahasa Batak di gereja di lantai 2. C. Pukul 17 sampai dengan pukul 18.30 WIB, ibadah sore atau gabungan remaja di gereja lantai 2. Lansia umur 60 tahun ke atas beribadah di rumah pukul 8.30 sampai dengan pukul 10 WIB melalui live streaming yang disiarkan langsung dari gereja. Sekolah minggu beribadah di rumah memakai panduan acara melalui YouTube. Ketiga, anak sekolah minggu dan lansia umur 60 tahun ke atas beribadah di rumah sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia. Keempat, cuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan dekat pintu gerbang masuk pekarangan gereja kita. Kelima, bersihkan tangan dengan hand sanitizer yang telah tersedia di setiap pintu masuk ruang ibadah. Demi kesehatan kita bersama, sebaiknya kita membawa hand sanitizer masing-masing. Keenam, pakai masker sebelum dan sesudah ibadah. Ketujuh, terapkan social distancing jarak 1 meter. Kedelapan, ibadah dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi kesempurnaan ibadah. Tambahan, kesembilan, melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu gereja gerbang kita. Kesembilan, diizinkan mengikuti ibadah di gereja bagi jemaat yang memiliki suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh jemaat lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka jemaat akan disuruh pulang. Keempat, pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor akan dimulai pada bulan Juli 2020, minggu kedua, dan pertanyaan sektor akan diadakan di gedung aula dan gedung sekolah minggu. Selasa pukul 19.30 WIB, tempat di aula dan di gedung sekolah minggu, sektor 1 dan sektor 2. Rabu pukul 19.30 WIB di aula, sektor 3. Di gedung sekolah minggu, sektor 4 atau sektor 5. Kelima, dukungan doa. Marilah kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara kita ini supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19. Kita bawa di dalam doa kita supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, serta berkat kepada para dokter dan para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita virus COVID-19. Kepada anggota jemaat AKBP Ancol Podomoro yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur penuh dengan berkat Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara kami sekalian. Doa kami buat Bapak, Ibu, Saudara kami, anggota jemaat yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus berkarya untuk memulihkan dan menyembuhkan dari sakit penyakitnya. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberkati setiap pelayanan di gereja dan memberkati kita semua jemaatnya. Amin. Huriani Tuhata, Maredehita, Lastapa Penguma Peliata, Sada A, Dohot Sada B, Edeta, di ED nomor 150 sia, ayat Sada.
somarholang tangi yang baik, toktong olong rohana dihibara, manukun lomo di rohana uhut toktong marguru tuhat tanah, di bain sandong Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Horas Madihi Tamanginang. Kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena hari ini adalah ibadah kita yang terakhir secara online pada masa PSBB transisi ini. Dan kita berharap berdoa kepada Tuhan di minggu yang akan datang pada tanggal 5 Juli 2020 kita boleh beribadah di rumah Tuhan di tempat ini melalui protokol yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik membaca sebuah ilustrasi tentang suami istri yang sedang berjalan-jalan melintasi gurun pasir. Ternyata di tengah perjalanan mereka berselisih, mereka bertengkar, dan suaminya menghardik istrinya dengan sangat keras. Tentu istrinya yang dihardik merasa sakit hati tanpa berkata apa-apa. Lalu dia menuliskan di atas pasir, "Hari ini suamiku menyakiti hatiku." Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka dan sampai di sebuah tempat oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Ternyata si istri mencoba berenang, namun dia nyaris tenggelam dan berhasil diselamatkan oleh suaminya. Ketika dia siuman dan rasa takutnya hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini suamiku yang baik menyelamatkanku." Lalu suaminya heran dan bertanya kepada istrinya, "Mengapa setelah saya melukai hatimu, kamu menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulisnya di atas batu?" Lalu istrinya sambil tersenyum menjawab, "Pak, ketika hal buruk terjadi, kita harus menulisnya di atas pasir, agar ketika angin maaf datang berhembus, maka akan menghapus tulisan tersebut. Dan bila sesuatu yang luar biasa diperbuat suamiku, aku harus memahatnya di atas batu, agar tidak hilang tertiup angin."
Dalam hidup ini sering timbul perbedaan pendapat, sering timbul konflik di antara suami dan istri karena sudut pandang yang berbeda. Bahkan terkadang sangat menyakitkan. Namun dalam hidup rumah tangga sangat penting bagaimana kita belajar dan memaafkan dan melupakan hal yang menyakiti hati kita, agar jangan menjadi kepahitan di kemudian hari. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Konfusius berkata, kekuatan sebuah bangsa berasal dari integritas sebuah keluarga. Ternyata kalau sebuah keluarga kuat, maka negara juga kuat, bahkan gereja juga kuat. Tentu peranan kita sebagai keluarga Kristen, bagaimana kita membangun keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang kuat, karena kita melakukan peranan kita sebagai orang tua, sebagai anak di dalam tuntunan Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita membaca di awal firman ini, kita melihat ternyata menjadi manusia baru di dalam Tuhan bisa terjadi jika kita melakukan 3 hal. Yang pertama dikatakan kita harus mematikan tabiat duniawi. Yang kedua dikatakan kita harus membuang tabiat manusia lama. Dan yang ketiga dikatakan kita harus menggerakkan sifat manusia baru di dalam Tuhan. Dan Paulus dalam firman Tuhan hari ini mengatakan bagaimana kita orang Kristen menguraikan bagaimana cara hidup yang kita miliki sebagai keluarga Kristen, sebagai manusia baru di dalam Kristus, tentu bisa menimbulkan, bisa memunculkan sebuah kekuatan di dalam kehidupan keluarga. Esensi utama dari manusia yang baru adalah mutuality, yaitu adanya kebersamaan satu sama lain. Bukan mencari perbedaan, tetapi bagaimana kita melengkapi perbedaan, kekurangan melalui kebersamaan kita dengan Tuhan. Bahkan Martin Luther juga memahami firman ini sebagai Haustafel, peraturan instruksi rumah tangga. Bagaimana seharusnya para orang tua, bagaimana seharusnya anak mampu berinteraksi. Artinya di dalam sebuah keluarga kita adalah bagian terkecil, tetapi sebagai bagian terkecil kita harus membentuk sebuah komunitas yang besar, sebuah bangsa, sebuah gereja. Dan tentu kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita memahami nas ini, dan Paulus melihat ternyata di dalam budaya Yahudi, aturan rumah tangga pada saat itu bahwa seorang wanita secara umum hidup di bawah otoritas suami sebagai kepala rumah tangga atau pater malias. Namun dalam hal ini Paulus mengatakan wanita justru bertanggung jawab untuk pekerjaan internal rumah tangga dan punya kuasa di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Justru Paulus mendukung peranan seorang wanita dan memiliki tanggung jawab serta kuasa di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Paulus mengatakan melalui firman Tuhan hari ini, yang pertama dia katakan bahwa tanggung jawab seorang istri dalam keluarga dikatakan seorang istri harus tunduk dan hormat kepada suami. Bapak Ibu saudara-saudara, tunduk dan hormat bukan berarti seorang suami menjadi tuan besar bagi istrinya. Bukan berarti status istri lebih rendah dari suaminya. Namun cinta kasih suami istri harus didasarkan kepada kasih Kristus untuk saling menghargai sebagai mitra di dalam kehidupan rumah tangga.
Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istrinya. Bukan menonjolkan status patriarkal, kuasa sebagai seorang ayah. Istri digambarkan sebagai jemaat Kristus. Istri digambarkan sebagai jemaat yang baik, yang senantiasa taat dan tunduk kepada Kristus. Namun harus diingat, para suami bukanlah Kristus. Yang hendak dikatakan Paulus, ketundukan seorang istri bukan menjadi lampu hijau bagi suami untuk menunjukkan kuasa. Namun ketundukan jemaat kepada Kristus, itulah yang dikehendaki Paulus di dalam kehidupan suami istri dalam keluarga. Ketundukan dalam esensi kebenaran, kebaikan, kekudusan, ketaatan, dan kasih. Ketundukan istri bukan berarti tunduk kepada suami yang melakukan kesalahan, tunduk kepada suami yang melakukan kejahatan. Namun seorang istri harus berani menyatakan kebenaran kepada suami untuk membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, dikatakan oleh Paulus, tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya. Paulus mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Ini mengingatkan kehidupan suami yang sering penuh dengan keegoisan, kehidupan suami yang sering penuh dengan kesombongan, yang kurang memperhatikan keluarganya, yang sering bersifat kasar kepada istrinya. Sehingga Paulus menasehati, suami adalah kepala istri. Suami digambarkan dengan Kristus. Seorang suami merupakan Kristus bagi keluarganya. Artinya suami yang rela memberikan hidupnya kepada istri dan anak-anaknya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, demikianlah seorang suami memperlakukan istri dan anak-anaknya. Penuh dengan tanggung jawab atas seluruh kebutuhan, mendidik dan menjaga, mengasuh keluarganya, dan menjaga dari kelemahan-kelemahannya, supaya menjadi suami istri yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Maka seorang suami harus mengikuti teladan Kristus dengan mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-jemaatnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggung jawab seorang anak dalam keluarga. Paulus mengatakan seorang anak harus mentaati orang tuanya dalam segala hal. Ini menggambarkan ketaatan total kepada orang tuanya. Dan ini merupakan perintah yang kelima di dalam hukum Taurat, bahwa seorang anak harus menghormati orang tua adalah sesuatu yang penting. Karena hal yang diakibatkan seorang anak menghormati orang tua adalah mendapatkan umur panjang dan bahagia di tanah yang diberikan Tuhan. Tetapi seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya pasti mengalami kerugian dan kesusahan yang besar. Karena itu dibutuhkan peranan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman yang serba canggih ini, banyak tantangan, banyak persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di dalam menghadapi kehidupan anak-anaknya. Kita juga melihat di media sosial bagaimana seorang anak bersama ibunya tega membunuh ayahnya, atau seorang anak mampu membunuh orang tuanya hanya untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan duniawi, hanya untuk memenuhi apa yang dia inginkan di dalam dunia ini. Tetapi banyak kita lihat bagaimana orang tua berusaha mendoakan, mendidik anak-anaknya yang hidup dalam kedagingan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti Pendeta Agustinus. Kita melihat bagaimana peranan ibunya Monica. Ternyata Pendeta Agustinus dulu di usia 15 tahun sudah hidup dalam kehidupan yang bebas, pergaulan bebas,
perjudian, mabuk-mabukan. Tetapi peranan ibunya Monica tidak berlelah-lelah mendoakan, mendidik Agustinus selama 15 tahun. Dia baru bertobat menjadi seorang pendeta yang sangat terkenal, Pendeta Agustinus. Kita juga melihat bagaimana peranan orang tua dari Eunike bersama neneknya Lois membesarkan Timotius. Mulai dari kecil mereka mengajarkan firman Tuhan, sehingga Timotius yang dikenal Timotius muda di usia 16 tahun sudah mampu menjadi rekan sepelayanan Paulus di Asia Kecil, sudah mampu menjadi seorang yang memimpin jemaat ketika Paulus melayani jemaat di Asia Kecil. Disinilah dibutuhkan peranan seorang ayah dan ibu secara bersama-sama di dalam mendidik seorang anak. Karena sering kita lihat, sering terjadi suara yang berbeda, suara ibu dan ayah di dalam mendidik anak. Tetapi Paulus mengatakan melalui keluarga kita diingatkan akan peranan kita, bahwa keluarga sebagai gereja kecil harus mampu mengajarkan anak-anaknya, mendidik anak-anak kita di dalam tuntunan Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita pasti memahami setiap keluarga punya pergumulan, sukacita, persoalan tersendiri. Karena itu saya membaca apa yang dikatakan oleh Bapak Andar Ismail. Dia mengatakan selamat ribut rukun. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada ribut, ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi Paulus mengajak kita melalui firman Tuhan ini, kita harus mengingat bahwa keluarga kita adalah keluarga Kristen yang didasarkan akan cinta kasih Tuhan. Tentu kita harus mengingat untuk selalu rukun di hadapan Tuhan, untuk selalu hidup mampu membangun kebersamaan walaupun ada kelemahan-kelemahan, kerikil-kerikil di dalam hidup kita. Saya tertarik membaca sebuah statement yang mengatakan, janganlah pernah menjadikan keluarga seperti sebuah hotel hanya untuk singgah, melepaskan lelah di dalam perjalanan jauh. Janganlah pernah menjadikan keluargamu seperti kafe hanya untuk tempat bersantai. Janganlah pernah menjadikan keluargamu sebagai diskotik, sebagai hiburan semata. Tetapi jadikanlah keluargamu sebagai gereja kecil. Di sana bisa melayani Tuhan melalui peranan kita masing-masing. Karena itu Paulus mengajak kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, mari kita ciptakan hubungan segitiga emas. Hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada anak, hubungan anak kepada orang tua, supaya keluarga kita selalu dibimbing Tuhan, dituntun Tuhan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu diperbaharui melalui Roh Kudus. Tuhanlah memberkati kita. Tuhanlah yang senantiasa menuntun kita menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menghantar kami menjadi pribadi yang taat akan Tuhan. Senantiasa mengingatkan kami sebagai keluarga yang Tuhan bangun, yang Tuhan hadirkan di dunia ini untuk melakukan peranan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan keluarga kami masing-masing, berkati anak-anak kami, berkati juga harapan kami, supaya kami tetap di dalam tuntunan Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP Ancol Podomoro ini. Berkati keluarga, berkati anak-anak, berkati setiap kehidupan mereka, supaya kami mampu melakukan peranan kami di dalam tuntunan Tuhan. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri,
sebagai seorang anak yang senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati, Tuhan tunjukkan jalan-Mu, supaya kami selalu menuruti seturut dengan perintah-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia ini yang berjuang menghadapi pandemik virus COVID-19. Berkati pemerintah kami, petugas medis dan kesehatan, dan juga petugas keamanan yang berjuang di dalam menghadapi virus COVID-19. Biarlah Tuhan perjuangan kami, harapan kami senantiasa di dalam Tuhan, supaya kami tidak putus asa, tetapi selalu berharap bahwa virus COVID-19 bisa berlalu dari dunia ini, dari kehidupan kami. Dan kami yakin di masa PSBB transisi ini, kami bisa merenungkan perjalanan hidup kami, supaya di dalam kehidupan new normal, di kehidupan minggu yang akan datang, kami boleh beribadah di tempat ini sesuai dengan anjuran protokol dari kesehatan dari pemerintah kami. Berkati ya Tuhan seluruh pelayanan gereja-Mu, walaupun dengan pelayanan yang terbatas, dengan kondisi yang terbatas dan kemampuan yang terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Kuasa-Mu senantiasa menuntun kami menjadi keluarga, menjadi jemaat, menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berkati ya Tuhan hari-hari yang mereka terima daripada Tuhan, supaya mereka semakin mendekatkan diri, mengucap syukur betapa banyaknya berkat yang kami rasakan, yang mereka terima di dalam Tuhan. Ajarilah kami Tuhan senantiasa menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami menjadi orang-orang jemaat Tuhan, keluarga yang bijaksana, yang melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah, rawat jalan, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang pemulihan, maupun yang sudah sakit lama. Jamah Tuhan, berkati obat yang mereka makan, berkati para medis. Tuhan kabulkan doa-doa mereka. Tuhan tambahkan berkat di dalam kebutuhan biaya pengobatan, supaya sukacita kami sempurna. Kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di bait-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami, Tuhan selalu hadir menyertai kami, membimbing kami, dan mengingatkan kami atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kami. Berkati Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu Amang dan Inang Sintua di gereja ini, Amang dan Inang Calo Sintua, pendeta resort dan juga pendeta personal. Berkati seluruh pelayanan kami dan juga keluarga kami. Tuhan, berikan kami hikmat di dalam melayani-Mu, berikan kami kesehatan, jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit, mara bahaya, supaya di dalam Tuhan kami boleh bersukacita melayani-Mu. Kami yakin dan percaya di dalam ibadah kami di gereja ini di minggu yang akan datang, Tuhan hadir memulihkan bangsa ini, memulihkan gereja-Mu, memulihkan keluarga kami, memulihkan kami pribadi lepas pribadi. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, pengkhotbah, liturgis, pembaca warta, song leader, operator sound system, dan juga petugas syuting. Biarlah Tuhan melalui pelayanan kami satu hari ini, serta jemaat Tuhan para perhaladu yang hadir, menjadi berkat bagi Tuhan, menjadi sukacita bagi keluarga kami. Di atas semuanya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Huriani Tuhatta nani haholongan di bagasan Yesus Kristus. Mari demahita sian buku ede nomor 160 ayat sada dohot ayat 2 isomahita pasahaton peliata napa 2 ahon.
Tatang yakoma pelean data papungon todo panidebata martang yang mahita. Ale debata amanami nadiban wagijang. Hodo harorwan di saluhut silehon-lehon nadenggat dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelean nabi tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banwagijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut malomoni roham di banuatongaon songon na di banwagijang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Kalau hamu pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana bidaho. Didepakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutondi. Horas ma dihita saluhut na manginang, selamat hari Minggu ma dihita.